Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, Pekan Advent yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka Yahudi, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bukan untuk membandingkan 2 anak. Pertama mengatakan ya, tetapi tidak berbuat. Lalu yang kedua mengatakan tidak, tetapi menyesal lalu berbuat. Idealnya adalah mengatakan ya, dilanjutkan dengan tindakan. Makna dari perumpamaan ini adalah menyadarkan mereka yang bersikap Farisi dalam hidup ini, yang memberikan stempel kekal kepada orang-orang berdosa, seperti pelacur dan pemungut cukai, tidak akan masuk surga. Bagi Yesus, keselamatan tidak menurut anggapan orang. Keselamatan adalah dialog Allah dengan manusia dan menuntut sebuah pertobatan yang nyata. Orang Yahudi merasa bahwa menjadi keturunan Abraham aman, dijamin masuk surga. Bagi Yesus bukan soal itu, melainkan soal segera bertobat dan menjalankan sebuah pertobatan dalam perbuatan nyata. Persis seperti yang dikatakan dalam kitab Sefanya, bahwa ukuran keselamatan bukan soal yang hebat, melainkan sisa Israel. Meski kecil, tetapi menaati kehendak Allah dan mewujudkan dalam hidup sebagai berkat bagi sesama. Zaman ini yang kerap terjadi bahwa gaya beragama, pakaian, liturgi yang tertib, hiasan gereja yang indah, bisa adorasi setiap hari,
menampilkan sosial sebagai orang agamis diyakini sebagai jalan keselamatan. Belum. Ukuran keselamatan seseorang itu adalah menghayati imannya dengan melakukan perbuatan kasih sehari-hari. Jangan sampai hidup agama membuat kita terasing dari manusia dan belas kasih Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa yang berbelas kasih, berilah kami keberanian untuk melakukan kehendak-Mu, bukan sekedar berjanji dalam doa dan penampilan kami yang agamis. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.